Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 4. Baik, di sini saya akan memaparkan materi ejaan bahasa Indonesia tentang penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Pertama, pemakaian huruf. Huruf abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu A sampai Z. Huruf vokal. Huruf vokal yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Selanjutnya, huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf. Selanjutnya, huruf difton. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 difton yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, ei, dan oi. Selanjutnya, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Yang diawali dengan huruf besar pada awal kalimat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Adapun contohnya yaitu Amir Hamzah, Dewi Sartika, masing-masing diawali dengan huruf besar. Huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, baru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Contohnya Abdurrahman bin Saini, Siti Fatimah binti Salim. Masing-masing diawali dengan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya Islam Al-Quran, Kristen Alkitab. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Sultan Hasanuddin Mahaputra Yamin. Selanjutnya, penulisan huruf miring. Dipakai menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip karangan. Contohnya, berita ini sangat baca di surat kabar Kompas. Kompasnya huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata-kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Adapun contohnya, huruf terakhir kata abad adalah D. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Dipakai menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing maupun daerah yang belum disesuaikan. Contohnya upacara Pausijung tepuk mawar menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Dipakai menuliskan judul buku dalam pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abedul Mul. Selanjutnya, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf DH tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Selanjutnya, penulisan kata. Kata dasar adalah kata ditulis sebagai satu kesatuan.
Adapun contohnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Kata imbuhan. Imbuhan atau awalan sisipan akhiran serta gabungan awalan dan akhiran. Dituliskan serangkaian dengan bentuk dasarnya, contohnya berjalan, berkelanjutan. Bentuk terikat serangkai dengan kata yang mengikutinya. Adapun contohnya, Andi Busana infrastruktur proaktif. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung garis miring di antara unsur-unsurnya. Adapun contohnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Adapun contohnya, duta besar modal Linda, kambing hitam persegi panjang. Gabungan kata yang permisalnya terpisah tetap ditulis terpisah jika terdapat awalan atau akhiran. Adapun contohnya, bertepuk tangan menghadap sungai. Gabungan kata yang sudah pandai tulis serangkai. Adapun contohnya, acap kali hulu balang radioaktif. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari, tulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Adapun contohnya, di mana dia sekarang. Kain itu disimpan di dalam lemari. Partikel. Partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Adapun contohnya, bacalah buku itu sebaik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contohnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Selanjutnya, singkatan dan akronim. Singkatan adalah suatu gabungan dari beberapa suku kata menjadi satu kalimat, sedangkan akronim adalah gabungan dari beberapa kalimat menjadi satu. Selanjutnya, penggunaan angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Angka Romawi. Bisa diperhatikan contohnya, yaitu angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, penulisan kata ganti ku, kau, ku, mu, dan dia. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan dia ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Adapun contohnya, rumah itu telah kujual. Majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan buku. Selanjutnya, penulisan kata sandang, si dan sang. Kata si dan san ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Adapun contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Selanjutnya kita beralih ke pemilihan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Adapun contohnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Kedua, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Adapun contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi.
Selanjutnya, penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Adapun contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Selanjutnya, penggunaan tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Selanjutnya, penggunaan tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa semua atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Adapun contohnya, alangkah indahnya taman laut di Bunakem. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Yang terakhir, pemakaian tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Adapun contohnya, dia kan kusurati, kan, akan mereka sudah datang kan. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi ejaan, penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.